Si suaranya kurang banter yang putra. Ulang lagi. Tulang sing buater. Oke. Tulang. Ra. Ayo 2 3. Ra re ra re ra. Ra re ra re ra re ra re ra. Oke, ayo tombol. Coba sekarang yang putri tombol hati, yang jawab yang putra. Ayo sing putri. Tombol jelang 2 3. Tombol. Yang putra jawab. Ulang lagi yang putri. Ayo yang putri 2 3. Tombol. Yang putra gak jawab. Sama udah lapar. Sing solawatane banter berarti dia benar-benar cinta sama Rasulullah. Bisa kelihatan anak sing pengen cinta, pengen mendapatkan pertolongan, solawatane sing banter. Coba yang putih dulu. Tombol, ayo 2 3. Tombol. Kita tombol. Ikut 5. Halo Mas. Diulang lagi. Kok gak banter berarti kita fokus ke tombol hati. Nah, ayo diulang lagi. Yang putra. Ayo yang putri lagi. Tombol. Ayo 2 3. Putra. Tombol. Ibu 5. Kabeh lan manani kabeh salat wengi kabeh kumpulono kabeh. Diulang nih dari awal nih. Coba saya tanya, kalian punya suara? Kenapa suaranya nggak dikeluarkan? Berarti kalian kurang bersyukur. Soalnya apa? Banyak di luar sana itu pengen iso muni. Pengen iso muni. Kalau kita punya suara disuruh baca tapi tidak baca, berarti kalian tidak bersyukur. Padahal orang yang tidak bersyukur itu nikmatnya itu sama Allah akan dicabut. Nikmat rasa, nikmat pikiran, nikmat kebahagiaan itu akan dicabut sama Allah. Karena apa? Dia kurang bersyukur. Terus yang kedua, sekarang saya tanya lagi, kalian kalau semisal kalian mencari ilmu yang mana ilmu itu pengen berhasil, kira-kira apa yang pertama kali kalian lakukan? Apa kira-kira? Yang pertama kali lakukan itu apa? Ada yang tahu enggak? Padahal mencari ilmu itu ada 4 tahapan. 4 ini kalau nggak dikerjakan, ya, sampean belajar matematika, bahasa Inggris, semua pelajaran pun 4 ini kok nggak dipraktekkan, itu akan sia-sia. Yang pertama, dia harus mendengar. Yang kedua, dia harus memperhatikan. Memperhatikan itu gurunya bunyi opo, paham gak paham, fokus matanya. Terus yang ketiga, diam. Diam dalam artian apa? Kalau gak disuruh baca, ya wis gak usah baca.
Terus selanjutnya diamalkan. Diamalkan itu benar-benar kalian mengerjakan apa yang guru suruh. Jadi semisal guru menyuruh kalian diam, kok gak muni, berarti gagal dalam kalian. Yang terakhir itu mengamalkannya. Kalau udah punya ilmu, usahakan diajarkan ke teman-teman atau ke adik-adik kalian. Paham kok dari sini? Berarti kalau saya suruh baca, usahakan bengok simpan. Ada coba saya tengok anak sing gak muni, berarti dia gak ingin paham apa yang saya sampaikan, dan dia gak ingin pelajaran apa yang sekarang diajarkan. Dia sombong karena apa? Dia udah merasa bisa. Jadi enek bocah atau seseorang di situ paham, tapi dia tidak mau melakukannya, berarti dia merasa udah paham. Ayo kita ulang lagi. Sudah siap? Ayo mulai dari putri lagi sama putra. Ra-re-ra bareng. Ayo 2, 3. Ra-re-ra-re-ra. 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 Ya Rasulullah ya. Ya Rasulullah. Ya Habibullah. Ya putri kembali. Tama ikut kabing lan manani kabing dina salat wangi kabing wanggang saleh kabing babar kudu weteng betang kudu weteng kabing 5 wangi salah sawijine sapa bisa mugi Allah yang badani. Allahumma salim sayyidina adabana insanatan anda imakan mungkin lagi. Nah, paham ya dari sini? Tombol hati itu apa tuh maksudnya? Tahu nggak? Tombol hati itu intinya gimana cara hati kita itu biar bersih, biar di situ nggak gampang gelisah, nggak gampang marah-marah seperti itu, dan tetap bahagia terus. Yang pertama tombol hati apa? Mocok apa? Baca Quran sama. Nah, di sini coba yang setiap harinya itu tadarus Al-Quran, katakan tadarus Al-Quran. Yang lainnya nggak ngaji di rumah. Coba siapa yang ngajinya udah Al-Quran, angkat tangan. Yang masih Iqra 6,
atau juz amma? Oke, Iqra 5, Iqra 4, jujur. Iya, jilid sama aja. Jilid 3, 3 mana jilid 3? Iqra atau jilid sama? Jilid 2, jilid 1. Siapa ya Iqra 1 ada? Sing belas atau ngaji? Ada? Wis, sekarang tengok Mas Harun didengarkan. Untuk bulan Ramadan ini Mas ya, kalian kalau membaca satu huruf di hari biasa itu pahalanya itu hanya 10 kebaikan. Tapi kalau di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 1000 kali sama Allah. Jadi luar biasa. Sing teko Iqra yodi terus Iqra'i, juz amma yo diterus, Al-Quran yo diterus. Soalnya ada kisah ya, paling kalian udah saya ceritakan. Kisah yang pertama itu ada seseorang itu yang meninggal dan dia itu tiba-tiba itu didatangi sama seseorang yang rupawan. Dia itu datang, terus yang meninggal ini tanya, loh kamu ini siapa? Gitu. Dia jawab ini, saya itu adalah Al-Quran yang sering engkau baca di masa hidup engkau. Sadar. Terus kamu kesini kenapa? Ngapain? Gitu. Ternyata apa? Jawabannya, saya itu nanti akan membantu kamu menjawab malaikat bila mana malaikat datang ngasih pertanyaan ke kamu. Luar biasa Al-Quran. Terus tiba-tiba datang lagi, loh kamu yang satunya ini siapa? Kok datang lagi? Kok ada lagi? Ternyata saya itu adalah si sholat yang engkau kerjakan tepat waktu di masa hidup kamu. Saya akan menjaga kamu sampai hari kiamat. Jadi nanti kita itu tidak akan sendirian. Bila mana kalian kenal yang namanya si Al-Quran dengan nama si sholat. Makanya berguru, berustad, kiai, ulama itu kalau orang nggak beriman ya. Semisal Mas Harun cerita seperti ini, orang yang gak beriman kan kayak Mas Harun ini dia omong opo, dia cerita opo, paling mengabusi. Itu bagi orang yang tidak beriman. Tapi orang yang tidak beriman nanti kok meninggal, dia pasti bilang gini, ya Allah saya akan pengen hidup lagi, saya akan terus ibadah ke kamu ya Allah. Nah, padahal orang yang meninggal ya, sekarang ini itu ceritanya itu pengen hidup lagi dan pengen mengerjakan sholat, pengen ngaji, pengen sholat seperti itu. Nah, kita masih hidup ya, jangan sampai kita itu getun dek buri nih. Getun ini paham gak ya getun ya? Getun paham gak? Apa bahasa getun ini ada yang tahu? Menyesal. Jangan sampai kita itu menyesal bila mana kita tidak mengerjakan sholat, wis belajar ngaji, wis enek kok alasannya ini. Kan aku wis gede aku isin aku. Nah padahal loh, dalam mencari ilmu itu gak ada kata yang wis itu wis gede gak belajar. Nah, padahal orang yang mencari ilmu itu mulai dia ayunan keluar dari apa garwanya ibu apa namanya sini melahirkan sampai dia meninggal dunia itu loh tetap wajib mencari ilmu. Paham tuh Mas dari sini? Terus yang kedua,
yaitu sholat. Coba siapa dari kalian yang hari ini yang tadi belum mengerjakan sholat subuh, angkat tangan. Sekarang saya tanya, sholat itu hukumnya apa? Kurang benar. Sholat hukumnya? Kalau dikerjakan itu mendapat apa? Kalau ditinggalkan mendapat? Sudah paham tuh dari sini? Kalau pahala otomatis insya Allah akan mendapatkan apa? Kalau dosa otomatis mendapatkan apa? Wis paham tuh dari sini? Nah, ini tantangan kita hari ini. Padahal setan genderuwo, sesuatu bahasanya, iblis itu di bulan puasa itu dikerangkeng sama Allah. Dikerangkeng ini jorong di penjara, nggak akan dikeluarkan selama di bulan Ramadan. Tapi kenapa ada setan yang di situ benar-benar kelihatan gentayangan? Tahu nggak? Setan yang kelihatan dan gentayangan itu ternyata itulah asli dari manusia. Makanya mulai hari ini, Mas, kalian wis besar, kalian wis ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat itu wajib, Mas. Tahu nggak siksanya orang yang meninggalkan sholat? Satu kali aja. Itu pendek akhirat, ya. Sama halnya dia itu 4.000 tahun atau 400 tahun. Itu demonya cuma hanya 1 hari. Jadi kan di akhirat beda sama di dunia. Lorone yang luar biasa. Makanya dari sini wis gak usah mikir kancane lho, kancaku lho gak sholat, kancaku lho dolan aku yo melu-melu. Oh, berarti sampai yo pengen melu-melu yang ngerokok. Jangan sampai seperti itu. Paham tuh dari sini? Bisa nggak kira-kira berusaha mulai nanti duhur dan sampai kalian meninggal, jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Imannya apa? Sama berduit, udah sekolah. Terus sering bersedekah, sering berbuat kebaikan. Lah padahal sholat itu ibaratnya mangkok. Lek ndek kono utuh sama iseni nasi, lauk pauk, ayam goreng, terus enek sing ayam bakar, sate, menukui enek sing penyek, enek sing Kentucky semisal. Itu mangkok itu nanti lek ngadai seperti itu tidak akan tumpah-tumpah. Soalnya mangkoknya utuh. Beda sama anak, ibaratnya sholatnya bolong-bolong. Mangkok itu bolong-bolong. Terus bolong-bolong sama iseni sing jenenge duduk ibaratnya soto, gulai dan sebagainya. Kira-kira tumpah nggak itu nanti? Tumpah berantakan loh. Sama aja seperti itu. Kita berbuat kebaikan, kita suka bersedekah, tapi sholatnya kok bolong-bolong, itu semuanya tidak ada gunanya. Paham dari sini? Kira-kira dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Terus yang ketiga apa? Kudu betah luwe. Kita harus puasa, kita harus bertirakat. Soalnya gini, saya dulu ya, saya juga
menyangka bisa di IDS 2004 ini. Dan saya pun tidak melamar. Melamar itu dalam artian gak menyodorkan kajian di sini. Ini hanya motivasi aja. Ternyata selain kita itu makan yang bergizi dalam mencari ilmu biar sehat, kita harus menyehatkan rohani kita. Rohani ibaratnya ruh kita ini yang menempel ke kita ini agar apa sesuai harapan apa yang kita inginkan. Dulu itu saya sering puasa Senin Kamis, Pak. Di sini ada ya? Ada nggak yang puasa Senin Kamis? Nggak ada. Terus tirakat. Tirakat itu bukan hanya puasa aja. Yang pertama dia harus menahan lesannya, menahan tangannya, kakinya, matanya, dan telinganya. Menahan dalam hal apa? Contoh, tangan. Ini jangan sampai kalian tinggi perbuatan yang jelek. Contoh ya, semisal kalian berbaris, hal kecil ini nanti dampaknya luar biasa. Mek terima jauhin kancane, terus nek kono bolak-balik ninggoli kancane tangan. Ini setan ini lama-lama guyon, guyon, lama-lama gelut, Mbak. Percaya enggak? Pernah enggak di sini? Ada yang pernah seperti itu? Itu terutama mas-masnya. Berarti awalnya sampean jawin-jawinan, terus kopiah yang ngono, kadang ketoke guyon, kopiah diambil, terus diuncal-uncal. Itu dimpet seperti itu. Terus yang kedua, lesannya. Semisal gini, kalian tahu nggak pisau? Pisau ini kalau kita goreskan ke tangan, sakit nggak? Tapi semisal kita obati, kita kasih obat yang sesuai resep dokter, itu beberapa kemudian kira-kira ada apa harapan sembuh nggak? Ada kan harapan sembuhnya? Beda sama lesan. Lesan itu ibaratnya gelas. Sama lo gelas. Gelas harus kado pecah separuh. Terus sama lem nih, sama lem. Kira-kira itu gelas itu akan sesuai dari awalnya tadi nggak? Iso kinclong mening, pasti kan ada bekasnya kan? Lah hati kita juga sama. Sekali lesan sampean ini ngelok nih kancane, ngelok nih bapak kadang ngelok orang tuanya, sampai dia itu marah-marah. Senajan sama wis apik meneh, itu pasti membekas, Mas. Dan bekasnya itu kelingan terus. Aku mau jadi nopo gelap sih. Seperti itu. Nah, tapi marah ini ayo dihilangkan. Sifat marah. Soalnya apa? 3 kali berturut-turut 3 hari. Ya. Semisal mbaknya ini marah sama temennya selama 3 hari berturut-turut. Setelah ketiga ini, itu ibadahnya tidak akan diterima kalau sebelum dia memaafkan. Ayo, kira-kira masih ada nggak dari kalian yang marah-marah sama temennya? Masih ada yang pegel-pegelan? Nah padahal lo sama jentin sholat nggak akan diterima. Karena apa? Dia masih marah. Kalau marah sama temennya berarti dia memutuskan silaturahim. Nah padahal memutus silaturahim, memutus persaudaraan, ya, itu nanti dia akan menjadi penghambat rezeki. Umurnya pendek, seneng marah-marah. Paham ya dari sini? Makanya ayo kedepannya dikoreksi masing-masing. Mas Harun pun sampai sekarang juga belajar.
wis gak usah ngoreksi orang lain, ngoreksi awake dhewe. Oh iya yo, aku sampai kayakmu gampang nesu, wis kantak minta maaf. Oh iya, aku gampang ngelone, wis lisanku tak ungkret, tak ganti dengan nada yang sempurna. Berusaha terbaik. Paham? Terus selanjutnya apa? Berpuasa terus zakat. Nah, zakat ini di bulan Ramadan ini wajib mengeluarkan zakat. Usahakan, kenapa kok dizakati barang? Tahu nggak apa? Pahala kita dalam berpuasa, ya, kuwi itu jek teko langit, Mbak. Cara ngene iki jek teko dhuwur ngene iki. Nah, carane buka plafon ini, kuwi harus mengeluarkan zakat biar bisa keluar sana. Nah, langit juga sama. Sampeyan sholat, sampeyan puasa, itu masih ditampung di langit. Belum bisa membuka kalau belum mengeluarkan zakat. Jadi usahakan kalau kita mampu, sebisa mungkin kita usahakan mengeluarkan zakat. Nah, zakat itu hampir, tapi intinya usahakan juga bersedekah. Diniati bersedekah juga. Sama tahu enggak, sedekah itu pahalanya juga luar biasa loh. Ada kisah sebelum kalian pagi-pagi berangkat sekolah, ayo, kok sampeyan bersedekah, namanya sedekah subuh. Itu ternyata itu ada malaikat itu berdoa seperti ini, ya Allah, limpahkanlah rezeki kepada orang yang bersedekah itu, dan ambillah rezeki, intinya kurangilah rezeki bagi orang yang tidak bersedekah. Kok sampean budal sekolah, sampean infak, sampean sedekah karo temen ibu ngasih permen atau jajan, itu menjadi peluang. Peluangnya dalam artian apa? Membuka otak kita itu agar menerima pelajaran lebih cepat. Ada yang pernah mempraktekkan enggak di sini? Tiap hari. Kalau kalian malu sedekah, semisal sama punya kucing di rumah, hewan kucing, tiap hari kasih makan, itu samanya kalian bersedekah juga. Soalnya kucing itu juga makhluknya Allah. Nah, jadi kalau sampean sebelum berangkat sekolah kok seneng bersedekah, kasih temennya atau berbagi. Nah, coba sekarang saya tanya, sedekah apa yang tidak rakyat? Kira-kira tahu nggak? Sedekah? Nah, itu sedekah senyum. Kalau kalian gampang senyum sama temennya, monggo mbak, gitu, monggo mas, tadi takut tinggi, monggo senyum. Itu udah ladang pahala yang sangat luar biasa. Paham ya dari sini? Terus yang paling parah, ya. Kalian punya guru, kok sampai ngapusi guru nih, ya. Itu alamat dia itu menjadi anak yang bodoh, gak sugih-sugih kurikulum. Padahal sekarang saya tanya, kalian cara kon milih, pengen menjadi orang kaya apa miskin? Pengen sugih apa cukup? Nah, berarti jangan sekali-kali kalian berani sama guru kalian. Apa meneh ngapusi, gak sopan, sering menentang. Ketoi api deh ini,
Tapi dek buri kok ngrasani kok sampai ketik sampai guru nih, berarti tandanya dia nggak pingin sugih, pengennya melarat mau dibilang. Usahakan tiap hari itu gurunya didoakan. Kenapa kok didoakan? Agar ilmu yang disampaikan benar-benar paham dan bisa mengerjakan. Paham mas? Jadi sini. Terus yang terakhir, kaping 5 apa? Wong kang soleh kumpul. Nah, ini ada kitab Al-Lala. Kitab Al-Lala itu menerangkan bab akhlak, bab cara berteman. Itu salah satunya itu yen ono konco olo, yen enek teman yang jelek dalam hal perbuatan atau perkataan, itu dan cepet dan dohono wis dan sampean hindari. Tapi kalau ada teman sing api, sing kelakuane api, perkataane api, ayo dan cepet-cepet di kancani, mengenallah gitu. Soalnya apa? Ibarat konco, ibarat parfum. Semisal yang putra-putra itu sorry semua, wis pinter, ganteng, sopan santun gitu. Terus ada salah satu perempuan di sini itu wis dugal, wis dekno pengakuane ra nduwunan. Ternyata dia ngemori bocah cowok-cowok tadi dalam artian pengen belajar. Wis kleru, saya ulang lagi. Salah satu dari laki itu gak kok kelakuannya itu wis ra genah, wani kabeh wong tuane. Nah, bocah sing ra genah tadi itu awal sama teman-teman yang baik-baik. Orang lain itu menengok, menilai pasti semuanya baik. Gak ada kata bocah kalau mau dugal, gak ada. Pasti orang menilai juga baik. Tapi kebalikannya, ada satu anak sing dek gunung timang apik kelakuannya. Ternyata aworane dia itu lah kok gerombol karo bocah sing dek gunung adu ayam, adu pitik, judi seperti itu. Jadi orang lain itu akan menilainya sama dengan seperti itu. Paham tuh dari sini semuanya? Coba ada yang ditanyakan dari beberapa pembahasan hari ini? Nggak ada? Kalau nggak ada, coba persiapan habis ini kita sholat duha berjamaah. Habis itu dan selesai. Tapi sebelum ke sana, coba saya pingin beregu ya. Saya tanya pertanyaan, yang bisa menjawab langsung persiapan ke musola. Coba beregu itu